Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini masih semangat semua ya. Alhamdulillah masih semangat. Ya. Hari ini kita belajar apa? Fisika. Nggak usah ketawa-ketawa, Mbak Rika. Saya jadi grogi. Ya, dimulai yang pertama. Silahkan dipimpin berdoa. Ketua kelasnya siapa? Oh, Bu Lisa. Naila, ayo Naila. Ya Nel, dipimpin berdoa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Mbak Naila sudah dipimpin berdoa. Nah, selanjutnya saya akan mengecek kehadiran anak-anak. Ya, saya cek satu-satu ya. Aisyah Nawa hadir. Aisyah Nawa hadir. Alexandria hadir. Alvina Syifa, oh Bu Lisa. Terus Alifah Ulia An-Nafis, mana? Oh itu. Mbak Alia Rahma, di Alia Rahma. Oh ya. Kemudian Cempaka, oh Mbak Cempaka Hadiro. Dea, Khairunisa. Kemudian Devi, Mbak Dewi, Setio. LC bacanya ya, LC. Mbak Fahni. Kemudian Mbak Fatea. Kemudian Galih. Kemudian Mbak Gesa, mana Gesa? Oh, Gesa. Kemudian Mbak Hilda. Kemudian Mbak Naimah, mana Mbak Naimah? Kemudian Mbak Putri Aini. Oh, Bu Lisa lagi. Oh, sakit. Bu Lisa tapi sakit. Ya, enggak apa-apa. Kemudian Queen. Artinya raja ini ya. Oh, ratu. Raisya. Mbak Rihga Naila. Dari tadi ketawa. Sefrina. Mana Sefrina? Mbak Silma Asih Ramona. Oh, ini Silma Asih Ramona. Siti Maisaroh hadir. Kemudian Sabita juga hadir. Ya, alhamdulillah sudah hadir semua. Kemudian untuk perhatikan ke depan dulu. Semuanya mata tertuju ke depan. Saya akan menampilkan ini ya. Pernah lihat ini? Apersepsi. Apa itu? Yang saya tampilkan apa itu? Mobil apa? Mobil sport. Itu namanya bukan mobil sport ya. Istilahnya mobil hypercar. Mobil apa? Hypercar. Mobil hypercar. Nah, namanya apa? Sudah ada namanya di situ? Bugatti Chiron. Ya, Bugatti Chiron. Nah, tahu harganya enggak? Nah, saya kasih tahu ya. 55 miliar. 55 miliar itu nolnya berapa? 9. Nolnya 9. Kira-kira kalau kamu nabung 5.000 setiap hari untuk membeli ini berapa tahun? Sampai mati ora iso ketuku. Ya, itu nabung 5.000 dalam sehari.
ora iso ketuku. 50.000 pun tidak terbeli dia. Mahal apa murah? Nah, mahal. Nah, yang kita bahas di sini bukan harganya, ya, tapi di sini kita punya beberapa data. Yang pertama, Bugatti Chiron ini mempunyai kecepatan maksimal berapa itu? 440 km per jam. Cepat apa lambat? Kira-kira sama Avanza menang siapa? Menang Bugatti ya. Kecuali kalau di Jalan Slamet Riyadi tetap menang Avanza. Ya, Bugatti datang, Avanzanya ada di depan, disalip, di depannya ada Avanza lagi, disalip, di depannya ada Avanza lagi, ya. Karena yang punya ini terbatas juga, ya. Terus, apalagi yang kedua, datanya dapat berakselerasi dari 0 sampai 100 km per jam, 100 km per jam loh ya. Itu dalam berapa detik? 2,4 detik. Itu cepet banget opo gur, cepet banget. 2,4 detik 100 km per jam. Wing. Langsung. Bangsu. Ya, Bangsu tahu? Lampu lalu lintas, mandek meneh. Lampu lalu lintas lagi dan sebagainya. Nah, sebenarnya apa itu kecepatan? Apa itu akselerasi? Pernah dibahas ya di SD dulu ya. Apa itu kecepatan? Kecepatan adalah ya nanti kita akan bahas lagi. Ya, kita akan bahas lagi nanti. Dah. Lagi. Nah, saya beri motivasi dulu kalian biar semangat ya. Ayo, jangan lupa senantiasa apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmatnya kita semua masih diperkenankan mengikuti pembelajaran hari ini dan untuk itulah kita harus selalu semangat mengoptimalkan karunia yang sudah diberikan. Semangat mengoptimalkan. Jangan males-malesan. Kalau males-malesan temennya ya, terus hari ini kita akan belajar apa aja sih? Silahkan dilihat di situ. Yang pertama, membedakan jarak dan perpindahan. Kadang-kadang kita rancu antara apa itu jarak, apa itu perpindahan. Yang kedua, mengidentifikasi kelajuan dan kecepatan. Pernah dengar kata-kata kelajuan? Pernah. Kecepatan? Nah, bedanya apa? Nanti kita akan bahas. Kemudian ada mendeskripsikan pengertian percepatan. Nah, percepatan itu akselerasi tadi. Ya, akselerasi sama dengan percepatan. Kemudian yang keempat, menghitung jarak yang ditempuh suatu benda. Kemudian menghitung kecepatan suatu benda. Menghitung besarnya percepatan suatu benda. Kemudian mengidentifikasi gerak lurus beraturan. Yang kedelapan, mengidentifikasi, betul sekali. Yang kesembilan, pinter sekali bacanya. Yang 10, ya, hari ini kita akan bahas itu. Ya, siap ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita lakukan pretest ya, pretest. Ini saya akan membagikan lembar pretestnya. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. 4 tok ding. Kemudian 1 2 3 4 5 6. Ada lagi 1 2 3 4 5 6. Nih. Di situ ada lembar pretest. Tugas kalian hanya menuliskan A, B, C, D-nya saja. Oke? Ada yang belum mendapat? Sudah mendapat semua? Sudah, Pak. Siap? Tidak boleh tengok-tengok karena hanya 1 menit. Ya, tidak boleh apa? Tengok-tengok. Kejujuran adalah
kunci. Bentar. Siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung dijawab. 5, 4, 3, 2, 1. Belakang kelihatan ya? Ya. 5, 4, 3, 2, 1. Soal nomor 3. 5, 4, 3, 2, 1. Lima, 4, 3, 2, 1. Lima, 4, 3, 2, 1. Lima, 4, 3, 2, 1. Soal nomor 7. 5, 4, 3, 2, 1. Soal nomor 8. 5, 4, 3, 2, 1. Nomor 9. 5, 4, 3, 2, 1. Soal terakhir. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, masing-masing kelompok dikumpulkan ke satu orang, kemudian satu orang kumpulkan ke depan sini. Ya, kelompok berapa ini? Kelompok 1, oke. Yuk, jawaban nggak boleh sama loh ya. Oke, kelompok. Kok nggak dikasih kelompok, Naima? Dewi Septio. Oke, terima kasih. Itu tadi pretest ya. Pre artinya sebelum, tes artinya tes. Artinya ujian ya. Ujian yang dilakukan sebelum pembelajaran. Kalau post tes, post itu sesudah, tes itu ujian. Tidak apa-apa, Fatia. Fatia. Oke, sekarang saatnya kegiatan inti ya. Di kegiatan inti ini saya akan menampilkan video. Silahkan disimak baik-baik. Videonya nanti berkaitan dengan LKPD kalian. Oke? Silahkan disimak. Belakang kelihatan? Kelihatan. Apa itu tulisannya?
Halo teman-teman, welcome to Gia Academy YouTube channel. Liburan kemarin, Dayu pulang ke kampung halaman ayah. Dayu sangat menikmati perjalanannya karena pemandangan sepanjang jalan begitu indah dan menyegarkan mata. Di kiri dan kanan jalan terdapat pohon-pohon yang membuat udaranya terasa segar. Namun kita harus berhati-hati karena jalannya berliku-liku. Ketika jalan dibuat berliku, sebenarnya jarak dan waktu yang kita butuhkan bertambah. Begitu juga kecepatannya pun akan berubah. Pada kondisi ini, mobil mengalami percepatan, yang artinya gerak benda adalah gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Lain halnya ketika mobil melaju di jalan tol yang lurus dengan kecepatan konstan. Mobil tidak mengalami perubahan kecepatan. Pada kondisi ini, gerak yang dialami mobil adalah gerak lurus beraturan atau GLB. Stop. Nah, berarti apa itu? Ada tadi istilah GLB sama GLBB. GLB itu apa? Gerak lurus beraturan. GLBB? Gerak lurus berubah beraturan. Bedanya apa? Siapa yang tahu? Satu orang, siapa yang tahu? Mbak Alexandria. Beraturan. Kecepatannya berubah, tapi percepatannya tetap. Ya, saya ulangi. Kalau GLB itu apa? Gerak lurus yang kecepatannya tetap, percepatannya 0. Itu kalau GLB. Kalau GLBB, kecepatannya berubah, percepatannya tetap. Iya, Pak. Tahukah teman-teman bahwa kedua mobil tersebut sama-sama melakukan gerak lurus? Jadi, gerak lurus terbagi dua, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Sebelum kita membahas GLB dan GLBB, apakah teman-teman tahu apa itu gerak? Benda dikatakan bergerak jika benda tersebut mengalami perubahan kedudukan. Besaran yang sering dipakai dalam gerak misalnya jarak, yaitu panjang seluruh lintasan yang ditempuh benda. Perpindahan merupakan perubahan kedudukan awal dan akhir suatu benda. Untuk lebih paham beda jarak dan perpindahan, teman-teman perhatikan ilustrasi berikut. Seseorang bersepeda sejauh 3 km ke arah timur, lalu kembali lagi sejauh 2 km ke barat, maka jarak yang dialami orang tersebut adalah 3 km ditambah 2 km sama dengan 5 km. Untuk menentukan jarak, kita tidak memperhatikan arah ya teman-teman. Sedangkan perpindahannya 1 km, karena setelah bersepeda sejauh 3 km, orang tersebut kembali lagi 2 km. Sehingga perbedaan kedudukan awal dan akhir orang tersebut adalah 1 km. Jadi, untuk menentukan besarnya perpindahan, kita harus perhatikan besar dan arahnya. Stop. Nah, berarti kalau jarak itu apa? Ya, betul. Panjang seluruh lintasan yang ditempuh suatu benda. Kalau perpindahan? Nah, perhatikan di sini. Jarak berarti panjang seluruh lintasan. Si masnya ini bergerak ke barat sejauh berapa? 3 km. Kemudian dia berbalik ke timur sejauh. Nah, jaraknya berarti 3 km ditambah 2 km. Itu namanya jarak total seluruh lintasan. Kalau perpindahan gimana? Perpindahan itu yang dilihat titik awal dan titik akhir saja. Titik awalnya di mana? Di sini. Titik akhirnya di mana? Di situ. Jarak antara titik awal dan titik akhir berapa? Itu namanya perpindahan. Yang bingung? Enggak ada. Gampang, Pak.
Selain jarak dan perpindahan, besaran yang sering digunakan dalam gerak lurus yaitu kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Sekarang kita bahas GLB. Sesuai namanya, GLB atau gerak lurus beraturan adalah gerak benda yang lintasannya lurus dengan kecepatan tetap. Artinya, kecepatan benda dari awal hingga akhir pengamatan selalu tetap atau percepatannya 0. Besarnya kecepatan dituliskan dalam persamaan V sama dengan S per T. Nah, apa itu? GLB berarti gerak benda yang lintasannya lurus dengan kecepatan tetap. Konstan itu artinya tetap. V konstan berarti kecepatannya tetap. A sama dengan 0. A itu apa? Percepatan. Percepatannya sama dengan 0. Itu GLB. Dengan V adalah kecepatan dalam meter per sekon, S adalah perpindahan satuannya meter, dan T waktu dalam sekon. Pada GLB ada dua jenis grafik. Grafik antara kecepatan terhadap waktu dapat ditunjukkan oleh grafik berikut, dan grafik jarak terhadap waktu digambarkan dengan grafik berikut ini. Fenomena gerak lurus beraturan yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kereta api yang melintas di jalur rel yang lurus dan mobil yang melaju di jalan tol dengan kecepatan konstan. Oke, selanjutnya kita akan membahas gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. GLBB adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan percepatan konstan. Artinya, gerak ini mengalami perubahan kecepatan secara teratur sehingga menimbulkan percepatan yang tetap. Nah, kalau GLBB berarti geraknya lintasannya lurus, kecepatannya berubah, percepatannya konstan atau tetap. Berarti V berubah. V tadi apa? Kecepatan. A konstan. A tadi apa? Percepatan. Konstan artinya apa? Tetap. Berikut ini persamaan gerak lurus berubah beraturan. Persamaan yang pertama, VT sama dengan V0 tambah A kali T. Persamaan yang kedua, S sama dengan V0 kali T tambah setengah A kali T kuadrat. Dan yang terakhir, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2 kali A kali S. Dengan VT adalah kecepatan akhir dalam meter per sekon, V0 kecepatan awal juga dalam meter per sekon, A adalah percepatan satuannya meter per sekon kuadrat, T waktu dalam sekon, dan S perpindahan satuannya meter. GLBB dapat digambarkan dengan 3 buah grafik. Pertama, grafik percepatan terhadap waktu. Kedua, grafik kecepatan terhadap waktu. Dan terakhir, grafik jarak terhadap waktu. Adapun contoh peristiwa GLBB dalam kehidupan sehari-hari adalah pesawat yang sedang lepas landas dan berkendara di jalan menurun. Berdasarkan arahnya, GLBB kita kelompokkan menjadi 2, yaitu pada arah horizontal dan arah vertikal. Pada arah horizontal, benda dapat mengalami percepatan ditandai dengan kecepatan yang bertambah. Benda juga dapat mengalami perlambatan ditandai dengan kecepatan yang berkurang. Sedangkan pada arah vertikal, terdapat gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, dan gerak vertikal ke bawah. Nah, untuk saat ini, kali ini kita hanya akan membahas tentang GLBB pada arah horizontal. Ada yang dipercepat dan diperlambat. Ya. Begitu, Dok, videonya. Cukup memusingkan atau gampang dicerna? Gampang ya? Alhamdulillah, pintar semua. Nah, sekarang ada yang bertanya nggak tentang gerak tadi? Kerik. Ada jangkrik ya? Apa? V0. V0 itu, V itu kecepatan, 0 itu awal, berarti kecepatan awal. Nah, kalau saya tanya sama kalian, tadi kan ada sempat di berita itu ada speedometer.
Iya, baca ya soalnya ya. Nah, speedometer itu ngukur apa? Kelajuan atau kecepatan? Bukan kelajuan ya? Iya, betul. Kecepatan. Siapa yang salah? Lupa, Pak. Terus, kalau saya tanya lagi, kalau ada benda kita gelindingkan, kira-kira dia bergerak GLB atau GLBB? GLB atau GLBB? Kenapa GLB? Yang jawab GLB, kenapa GLB? Lurus. Terus, apakah kecepatannya tetap? Berarti kalau digelindingkan, itu akan kecepatannya tetap terus, tidak pernah akan berhenti sampai kiamat. Ya, berarti apa? GLBB, karena ada satu waktu benda itu akan berhenti, itu kecepatannya berapa? 0. Mula-mula digelindingkan punya kecepatan nggak? Punya. Akhirnya jadi berhenti atau kecepatannya 0. Ada perubahan kecepatan nggak? Ada, itu namanya GLBB. Mudeng ya? Ya, gampang Pak. Alhamdulillah. Terus selanjutnya, Dok, Cahayu kabeh sing, nggak ada cah gantengnya. Tugas saya adalah mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok. Nah, tadi sudah saya bagi kelompoknya ya. Di depan, silakan dilihat. Kelompok 1 ada Aisyah, Nawa, Alvina, Fahni, Hilda, Putri Aini Nur, Queen Latifah. Ada semua ya. Kelompok 1 mana suaranya? Alhamdulillah ada suaranya ya. Kelompok 2, Alexandria. Kemudian ada Alia, ada Cempaka, Sefrina, Siti Maisaroh, dan Sabita. Ada semua ya? Ya, suaranya. Yang kelompok 3 dihuni oleh Alifah, Devi, Dewi, Fatia, Rihga, Silma. Mana suaranya? Oh, banter Dewi, Fatia. Sarapannya telung mangkok. Kelompok 4, yuk Mbak Dea, Elsie. Itu bacanya Elsie. Oh, Elsie. Elsie ya. Galih, Gesa, Naima, Raisyah ya. Suaranya mana? Yeay. Nah, silahkan dilihat bahan-bahan yang sudah saya bagikan tadi. Ada LKPD, ada apa lagi? Ada handout itu namanya. Ada handout, ada LKPD. LKPD itu tempat kalian untuk bekerja kelompok diskusi, ya. Silahkan dilihat dulu saja, ya. Jangan lupa diisi nama kelompoknya, anggota kelompok siapa aja 1 sampai 6. Kemudian mulai dari poin C itu kan ada kegiatan peserta didik. Nah, di C itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 poin. Ya, silakan dilihat. Di poin C itu ada 6 poin. Dilihat dulu mana toh Pak poin C. Kok bisa 6 poin itu dari mana Pak? Ya, ada 6. Nah, itu silakan didiskusikan satu kelompok. Ada yang mencari di handout boleh, di buku paket boleh, internet ya boleh. Ya, silakan nggak usah ketawa ya. Silakan mulai dari sekarang. Bisa langsung? Oke, silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Tulis nama dulu ya. Yang C awal ini kan ada menghubungkan titik ya, silakan dihubungkan pakai penggaris. Enggak bawa Pak. Sambil saya nilai
psikomotor kalian ya sama sikap. Psikomotor itu apa Pak? Sikap itu apa Pak? Ya nanti kamu akan saya kasih tahu. Sambil ngerjakan yuk. Sip, lengkap nih penggaris. Kemudian hubungkan juga ya dari A sampai H. Itu kan ada A, B, C, D, E, F, G, H. Dari A sampai H langsung kamu hubungkan. Bentuknya apa itu? Garis apa? Nah, segitiga apa itu? Siku-siku. Betul sekali. Berarti berapa jaraknya, berapa perpindahannya? Masih ingat rumus Pitagoras? Apa Pak Pitagoras kuwi Pak? Pak lali kabeh. Enggak ada setengah-setengahnya. Ngawur. Heeh. Pitagoras, rumus Pitagoras. Nah, akar pangkat. Nah, saya bantu yang lain ngerjakan yang lain. Bisa dicari di internet juga ya. Nih. Mencari garis miring sama dengan apa itu? A kuadrat, bukan A2. Ya. Nah, saran saya, ini kan satu kelompok dapat tiga LKPD. Nah, dua orang ngerjakan poin 1 dan 2. Dua orang ngerjakan poin 3 dan 4. Dua orang ngerjakan poin 5 dan 6. Biar cepat selesai. Gimana Sabita? Gampang.
10 menit lagi ya. Menit nanti presentasi 5 menit. Sambil kalian ngerjakan, sambil saya nilai pretest kalian.
Ada kesulitan? Nggak ada, Pak. Oke. Yuk, langsung presentasi ya. Dimulai dari kelompok berapa? Kelompok 1. Itu kan ada 6 poin. Kelompok 1 kebagian poin 1 ya dan 2. Mana kelompok 1? Poin 1 dan 2. Silakan maju ke depan sini ya. Ya, langsung maju. Kelompok 1, poin 1 dan 2 langsung maju saja. Yuk, yang membedakan jarak dan perpindahan. Yuk. Mbak siapa itu? Devi. Kelompok 1 Fahni. Fahni sama Hilda ya.
Yuk, maju yuk, enggak apa-apa, yuk. Sama Queen ya, enggak apa-apa ya Queen. Gak usah malu-malu. Santai aja. Yuk langsung. Kelompok yang lain mendengarkan ya. Silakan Mbak Fahni disapa teman-temannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras, kurang keras. Ya, terus jika jarak setiap titik dianggap 2 meter maka 14 meter ya. Kemudian besarnya perpindahan dari titik A dan titik H adalah pakai Pythagoras tadi. Yang A sampai E itu berapa meter? 8 meter. Kemudian yang E sampai H 6 meter, betul sekali. Berarti 6 meter sama 8 meter. 8 kuadrat berapa? Betul, 64. 6 kuadrat berapa? 36, betul. Dengan rumus Pythagoras, 64 ditambah 36. Iya, 100. Akar dari 100 berapa? 10. Berarti jarak perpindahan dari A ke H berapa? 10 meter. Terima kasih. Beri aplaus kepada tim 1. Kelompok 2. Kebagian poin 2 dan poin 3. Yuk. Langsung. Kelompok 2. Kelompok 2. Tidak usah takut. Mbak Alia dan Mbak Sabita, Azizatus Sanio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain memperhatikan ya. Ya, poin 2. Ya, kecepatan. Betul sekali. Terus jika jarak setiap titik dianggap 2 meter, tadi jaraknya berapa? 14 meter. Kemudian perpindahannya berapa tadi? 10 meter. Nah, kelajuan itu apa dibagi apa? Jarak dibagi waktu. Jaraknya tadi berapa?
14 meter. 14 meter dibagi waktunya berapa di situ? 20 sekon. 14 dibagi 20 sekon berapa? Betul sekali, 0,7 meter per sekon. Kemudian untuk kecepatan itu apa dibagi apa? Perpindahan dibagi waktu, betul sekali. Nah, kalau perpindahan beri waktu. Perpindahannya tadi berapa? 10. 10 dibagi waktunya berapa di situ? 20. 10 dibagi 20 setengah alias 0,5 meter per sekon. Ya. Aplaus untuk kelompok 2. Kemudian untuk percepatan adalah apa itu? Ya, perubahan apa? Kecepatan setiap satuan waktu. Betul sekali. Silakan kembali ke tempat duduk kelompok 2. Beri aplaus kepada kelompok 2. Kelompok 3 kebagian yang GLB dan GLBB, langsung maju. Langsung saja maju. Ya, maju ya. Naila langsung. Naila sama siapa? Ya, Ulia, ya Ulia. Enggak apa-apa. Ya. Yo, Mbak Naila. Ya, yo. Langsung Mas, gak usah takut ya Allah, Gusti. Ya, langsung enggak apa-apa. Mbak Fatia ini wajahnya kayak Mbak Enu ya, Ustazah Maul ya? Dia enggak? Sepintas. Ya, silakan dibacakan. Apa itu? Kalau poin 4 itu kebagian apa itu? Gerak lurus beraturan. GLB adalah yang keras? Kecepatan tetap. Ciri-ciri GLB berarti apa? Lintasannya lurus, kecepatannya tetap. Betul sekali. Yo. Jika jarak disimbolkan S, kecepatan benda disimbolkan V, maka waktu tempuh dan waktu tempuh disimbolkan T, maka berlaku rumus jarak sama dengan alias S sama dengan V dikali T. Betul sekali. Aplaus untuk kelompok 3. Poin 5, GLBB. Yo Mbak. Apa itu GLBB? Wow, ketinggalan. Iya, enggak apa-apa. GLBB itu apa? Ya, ciri-ciri GLBB apa berarti? Lurus, betul. Kecepatannya berubah, terus percepatannya tetap. Aplaus untuk kelompok 3. Ayo. Silakan duduk Mbak Fatia dan Mbak Rihka. Terima kasih. Kelompok 4 langsung. Ya, enggak apa-apa. Gak usah takut. Enggak ada hantu di sini. Enggak apa-apa, ya. Enggak apa-apa. Masuk TV nanti. Nanti ibumu langsung tahu, "Wah, ini anak saya ini." Nanti pulang tak kasih uang 1 juta, uang sakunya. Lu kan enak. Kamu rumahnya jauh Mbak Rika? Jauh banget ya. Nggak pernah pulang loh dia. Paling jauh. Pulangnya jalan kaki.
Ya, disapa dulu teman-temannya. Ya, nggak usah ketawa. Terus? Menganalisis GLB dan GLBB, ya. Mobil A tentang waktu 0 sampai 2. 10. kecepatan akhir 10, Betul. kecepatan 0. Percepatan 0. Kesimpulannya berarti apa? Nilai Nilai percepatan dari setiap rentang waktu adalah konstan, maka mobil A mengalami gerak lurus beraturan. percepatannya 0. Berarti geraknya apa? Gerak lurus beraturan alias GLB. Betul sekali. Aplaus untuk kelas kelompok 4. Pintar sekali kalian. Yuk, satunya Mbak Sobawi. Gesa ya, Mbak Gesa. Mobil B. Ya, betul. Percepatannya 2. Nah, kemudian nilai percepatan mobil B ya konstan. Maka mobil B mengalami gerak lurus berubah beraturan. Betul sekali. Aplaus untuk kelompok 4. Mobil C. Kecepatan awal 10, kecepatan akhir 15, kecepatan 2,5. Ya, itu percepatannya setiap rentang waktu itu berubah. Maka apa itu? Nilai kesimpulannya gimana itu? Nilai percepatan mobil C dari setiap rentang waktu adalah berubah. Mobil C mengalami gerak tidak beraturan. Siap, terima kasih kelompok 4. Aplaus untuk kelompok 4. Silakan duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Selanjutnya, Dok. Ya Allah. Ternyata kita sudah 1 jam. Ya, tidak terasa. Silakan dilihat di depan lagi, Dok. Acara selanjutnya adalah sebentar. Sudah diskusi, sudah kelompok, sudah. Nah, ayo kita simpulkan ya. Ayo kita simpulkan. Kesimpulan yang pertama, tidak menyala ya. Kan saya nyalakan dulu. Simpulan yang pertama adalah ya, dilihat di LKP di kalian masing-masing, di situ ada simpulan ya. Ya, oke, simpulan yang pertama, jarak, apa itu? Jarak adalah panjang yang keras, sedangkan perpindahan, nah betul sekali, jarak adalah panjang total lintasan yang ditempuh suatu benda, sedangkan perpindahan adalah garis terpendek antara titik awal dengan titik akhir. Simpulan nomor 2, kelajuan adalah besarnya jarak yang ditempuh. Betul sekali. Ya, yang ketiga percepatan adalah, pintar sekali, sip. Yang keempat, GLB adalah, ya. Yang kelima persamaan GLB. Betul sekali. Yang keenam GLBB adalah, sip. Wah, pintar semua. Yang ketujuh persamaan GLBB. VT sama dengan V0 ditambah A kali T. ST betul sekali. Kemudian yang ketiga
VT kuadrat. Oke, sip. Terima kasih. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Gampang sekali. Gampang sekali ya? Insya Allah, Alhamdulillah kalau gampang sekali. Nah, kita lakukan post test sama seperti tadi. Berapa menit? 1 menit saja ya. Nih, satu-satu nggak usah rebutan. Dapat semua. Nih post test ya, beda dengan tadi. Pre sama post. Ya, enggak. Baik tadi. 1 menit ya. Soal pretest sama dengan soal post test. Harusnya nilainya lebih baik. Harusnya ya. 1, 2, 3. Siap ya? Gampang, Pak. ABC-nya saja. Tadi ada loh yang nulis. Saya nggak nyebut ya. Soal nomor 2. Gampang, Pak. Soal nomor 3. Soal nomor 4. Soal nomor 5. Soal nomor 6. Soal nomor 7. Soal nomor 8. Soal nomor 9. Soal nomor 10. Lima, 4, 3, 2, 1. Selesai. Nah, kumpulkan ke salah satu kelompok anggota kelompok. Anggota kelompok maju ke depan. Sambil saya nilai ya. Sambil saya nilai. Nanti ada satu LKPD yang dikumpulkan. Nah, di LKPD yang dikumpulkan itu di belakangnya kamu tulis refleksi. Refleksinya apa? Refleksinya itu adalah tanggapan atau saran, kesan pesan untuk pembelajaran hari ini. Silahkan ditulis. Sambil saya mengoreksi post test kalian nulis refleksinya. Ayo dikumpulkan. Oh, jangan dibawa pulang post test. Thank you.
Sambil saya koreksi ya. Masukan sarannya saya tunggu yang baik, yang membangun. Kurang ini Pak, besok dikasih yang lebih bagus lagi Pak, gitu boleh. Dah, yuk. Perhatikan ke depan. Perhatikan di depan, Dok. Cahayu semua. Skor yang diperoleh kalian ada pretest, ada posttest. Skor awal itu adalah pretest, skor akhir itu adalah posttest. Nah, di situ silakan dilihat kelompok 1. Itu ada Mbak Aisyah dan anak keturunannya itu. Skor awalnya 50, skor akhir 60, kemudian skor kemajuan individu 20. Skor kemajuan individu ini program ya, jadi bukan 60 dikurangi 50, bukan. Ini program data skor. Nah, kelompok 1 mendapatkan apa? Predikat tim hebat plus untuk kelompok 1. Mana kelompok 1? Kelompok 2 yang berisi Alexandria, Mbak Alia dan anak keturunannya. Di situ rata-rata skor kelompok berapa? 23,3 mendapat predikat tim hebat plus untuk kelompok 2. Kelompok 3 dihuni oleh Alifah, Dewi, dan seterusnya. Rata-rata skor kelompok 20, berarti dia mendapatkan predikat tim hebat plus untuk kelompok 3. Kelompok 4 dihuni oleh Dea, Elsie, Galih, dan seterusnya. Itu rata-rata skor kelompok 28,3 mendapat predikat tim super. Inilah juaranya kita kali ini. Aplaus untuk kelompok 4. Ya, seperti itu pembelajaran hari ini, Dok Cahayu. Setelahnya tindak lanjut. Nah, untuk tindak lanjut di sini ada pelajari materi selanjutnya, yaitu apa? Gaya. Oke, sudah selesai pembelajaran hari ini. Terima kasih. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kita semua.